Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ilahi anda maksudih waridho kamaslibi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi teman saya, saudara saya ini, Kang Syahid. Gimana, sudah selesai amaliyahnya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini amaliyah apa ini ngomong ini? Ya, puasa. Luar biasa. Selamat ya, besok syukuran ini kita akan touring ke Madukoro, Madu Semilir. Hawanya dingin dan menjadi gudangnya salak ini, Kang Mis, ya, luar biasa. Nah, alhamdulillah kita hari ini masih bisa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Walaupun saya itu sudah 3 minggu lebih, hampir 1 bulan flu pilek. Ini kupingnya masih berdenging. Suara saya tidak terdengar jelas oleh saya sendiri. Seperti Kang Mis juga lagi kurang fit, tapi tidak apa-apa, kita berjuang ya, semoga mendapatkan ridho Allah. Kami tak lupa kita sapa dulu sedulur-sedulur, saudara-saudara kita pemerhati yang sudah selalu support channel PGN. Semoga, nah ini tentunya tugasnya panjenengan ini mendoakan. Monggo Kang Mis, wasilah romoye tentunya, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, mudah-mudahan semua matisan di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan lapang rezekinya, amin ya Allah, selamanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat lahir batin semuanya Allah mengijabahkan, semuanya anak dan istri jadi anak yang soleh-solehan dan istri yang soleha, amin, yang bareng semuanya untuk menjalankan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang menjalankan amaliyah dimanapun berada di dalam negeri maupun luar negeri, mudah-mudahan Allah memudahkan semua amaliyah dan masing-masing. Iya. Terima kasih Kang Mis. Ya, kita sampaikan ya. Jadi bagi teman-teman netizen pemerhati yang mau belajar ya seperti yang sudah kita amalkan atau sudah kita amalkan sehari-hari itu, ya silakan di seluruh Nusantara sudah ada ya, tinggal menghubungi yang terdekat saja di masing-masing wilayah. Semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan sedikit bukan berbau politik karena kita orang Nusantara, orang Indonesia, dan bersyukur baru memiliki presiden belum sampai 2 bulan ya, sudah melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa nih, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Awal beliau ke luar negeri dalam mengatur lawatan itu berkunjung ke negara-negara besar, Cina, Amerika, Rusia, yang mereka itu memiliki tanda petik hubungan yang kurang baik, panas lah. Nah, termasuk di beberapa negara lain. Dan beliau presiden kita Bapak Bro juga mendorong, salah satu hasilnya adalah mendorong agar Benyamin Netanyahu dijadikan buronan internasional. Wah, keren sekali itu. Presiden kita tegas, termasuk para menteri luar negeri juga kemarin bersuara lantang menyuarakan pembebasan Palestina. Luar biasa. Dan kemudian juga tidak kalah hebatnya di dalam negeri, mengkomando seluruh anak buahnya agar jujur, agar hemat, agar transparan, agar menjaga akhlak dan seterusnya. Jadi semuanya diperbaiki, termasuk dalam hal hukum, di kepolisian, bahkan sampai ke hal sifatnya ketahanan pangan, semuanya diperbaiki. Nah, sampai ada warning kalau pejabat-pejabat yang tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan arahan beliau, tidak mengikuti, tidak amanah dan seterusnya, pecat saja. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Termasuk dalam 1 bulan itu tidak sampai ada berapa koruptor itu yang langsung dalam petik diringkus ya. Ini kan hal yang spesial. Jadi beliau memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi, cinta kepada tanah air menggebu-gebu, bahkan sampai terkait dengan kasusnya kemarin viral itu Gus itu ya. Beliau juga respon, seorang presiden merespon langsung hal-hal yang mungkin bagi presiden yang lain atau orang lain sepele ya, tapi ketika mendengar ada info seperti itu, beliau langsung merespon, memerintahkan anak buahnya untuk merespon peristiwa tersebut dan menyampaikan di depan publik bahwa beliau juga orang yang sangat mencintai para rakyat-rakyat Indonesia yang berjuang, apakah itu pedagang, ojol, nelayan, petani, itu pejuang-pejuang bangsa dan negara. Maka beliau sangat respect sekali. Nah, kita syukuri sekali memiliki presiden yang seperti itu, tegas, berani, dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Tetapi memang kenyataannya kalau orang baik biasanya banyak musuhnya, Kang. Ya, seperti dawuh Romo kan begitu. Tanda-tanda orang baik itu justru banyak musuhnya. Jadi kalau
orang kok nggak pernah dimusuhi orang, tanda petik itu harus bertanya-tanya kan gitu ya. Nah, ini presiden kita presiden yang baik di luar negeri, ancamannya jelas luar biasa. Di dalam negeri juga bagaimana beliau mau membangun negara ini, ketika misalnya menghadapi para koruptor, tentu orang-orang biasa, mafia-mafia koruptor itu, oligarki dan kawan-kawan misalnya, tentu tidak akan tinggal diam. Nah, kita akan mengkaji sebenarnya nanti nasib beliau dalam memimpin, prosesnya seperti apa, siapa yang menjadi musuh-musuh utama dalam beliau memimpin bangsa dan negara. Begitu Kang Mis disiapkan, silakan dibersihkan dengan keilmuannya panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita masuk ke kelas dengan sini dulu saya sang yang lucah. Jika ada penyusup langsung Allah selamat. Ya Allah, Assalamualaikum malaikat yang ada di kelang. Iya, aktif semuanya. Dengan sisi beliau sang yang nur cahaya. Ya Allah, mohon dihadirkan makhluk gaib yang betul-betul terlibat langsung, memahami, bisa menjelaskan terkait dengan kepemerintahan Bapak Prabowo ke depan, yang bisa menjelaskan dengan jelas, bahkan mungkin yang terlibat langsung siapakah nanti yang akan menjadi musuh-musuh utama beliau dalam membangun bangsa dan negara, betul-betul yang asli, yang ketarik, yang di sini beliau yang mengetahui persis proses perjalanan beliau memimpin bangsa dan negara, musuh-musuh utama bangsa dan negara baik dalam negeri maupun dari dalam negeri maupun luar negeri, semua yang terkuat, yang asli, betul mas, betul yang di sini yang asli ketarik ke tangan saya. Allah. Allah fi alfi sallallahu alaihi wasallam. Allah la haula wala quwwata illa billah. Sinkron dengan tubuh mediator, beradaptasi sepenuhnya, full powernya padat, beradaptasi lahir batin, menguasai saja tanpa merusak, mencederai sedikit pun. 97 Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita suaranya tersambung, bisa bahasa Indonesia dengan lancar, tegas, lantang. Allah sallallahu. Undang-undang alam gaib langsung berlaku, jika panjenengan berbohong langsung dipotong-potong. Allah sallallahu. Jika menyerang, otomatis serangannya kembali dengan kekuatan 1 triliun kali. Allah selamat beradaptasi, sinkron. Diamankan dulu, dinyamankan dulu ya, debat nyaman. Kenapa Mbah? Siapa yang hadir ini? Ya Allah, dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, ya Allah, mohon ditunjukkan yang asli, yang aslinya dibuka. Allah sallallahu alaihi wasallam, buka yang asli. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jika masih bohong, terbakar. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jujur, kalau jujur langsung aman. Sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Siapa Anda? Golongan apa? Yang keras lah. Iblis kok iblis? Malu apa gimana bilang iblis aja kok pelan-pelan? Oke Mbah Iblis, dibuat nyaman dulu ya, dibuat nyaman dulu biar tidak sakit. Allah, dibuat nyaman dulu. Sallallahu Muhammad. Tubuh ini panas. Oh, tubuhnya panas ya, mulane ya. Oh, nih beliau baru saja selesai amaliyah, dibuat nyaman dulu ya, dibuat nyaman dulu, bisa menyaksikan tubuh mediator. Allah sallallahu sinkron, energinya disinkronkan. Sallallahu Muhammad. Nyaman.
Sudah nyaman, Mbah? Suaranya lantang yang keras 1000 miliar powernya. Lantang, Mbah. Ini saya siarkan masalahnya. Gimana? Iblis dari mana? Posisinya di mana? Siapa yang bawa ke sini? Terus namanya siapa? Saya Yang keras ya? dari kejauhan. Dari kejauhan. Lebih keras lagi. Kalau udah keras tak jewer loh. Sekumpal cahaya menyelimuti saya. Ya. Tahunya saya di tubuh orang ini panas. Wah, luar biasa tubuh ini. Panas sekali. Di tubuhnya panas sekali. Beda energi sih. Kamu iblis ya panasan masuk Mas Kang Mis. Ini tempat apa dan orangnya siapa kok? Panas yang bakar. Ya sudah, dibuat nyaman dulu ya. Saya terbakar semuanya. Ya, luka-lukanya sembuh. Wallahualam Muhammad. Sehat semuanya. Lukanya sembuh normal lagi. Tapi keras lagi Mbah Iblis. Terus keras, lantang. Iblis yang tegas lah. Panjenengan tadi berada di mana? Saya di luar negeri. Sebenarnya luar negeri sampai ke sini. Apa ada urusannya dengan bangsa dan negara Indonesia ini? Sungguh bersangkutan. Bersangkutan. Oke lah, to the point saja. Sangkut pautnya apa? Menggetarkan bumi lainnya. Karena kepemimpinannya luar biasa. Kepemimpinan beliau Bapak Prabowo maksudnya. Tapi bangsa saya semuanya bergetar mendengar suara mereka menyelimuti telingaku. Maksudnya dulu pas kunjungan ke luar negeri itu, biarpun belum datang, sudah menggetarkan. Luar biasa. Suaranya saya sudah menggetarkan bumi dan alam gaib ya. Tahu sosok beliau, pendampingnya beliau siapa? Bisa melihat dengan jelas coba. Mereka keturunan dari kerajaan dulu. Kerajaan apa? Keturunan kerajaan apa? Tahu enggak? Bisa melihat, sebutkan nama kerajaannya. Sebelumnya terbentuknya Majapahit. Sebelum Majapahit. Mereka mendampingi Sungkut sangat kuat. Allah Akbar. Itu yang membuat kalian bergetar karena beliau didampingi oleh leluhur Nusantara begitu. Ya, beliau kan kemarin memang berpidato dengan sangat tegas itu ya di forum G20 ya, ada salah satunya itu, dan termasuk mendorong untuk menangkap Benyamin Netanyahu menjadi buronan internasional. Itu kan salah satu efek dari kunjungan beliau yang dengan tegas menuntut pembebasan Palestina, kemudian Palestina. Nah, yang saya tanyakan, nanti kan beliau akan memimpin dalam satu periode. Selama kepemimpinan beliau ini, nah, musuh-musuh utama beliau yang paling utama itu dari mana? Terutama dari barat. Dari barat. Barat itu kelompoknya siapa saja tuh? Semuanya sudah terancam. Dari barat menggumpal nanti. Yang keras Mbah.
akan menjadi satu untuk menghancurkan negeri ini. Memang kesalahannya apa? Kenapa negara-negara barat tanda petik ingin sekali menghancurkan Nusantara? Karena akan menutupi omset-omset untuk masuk ke tanah ini. Jadi nanti kan berkelola dalam negeri saja, semuanya produk-produk dari luar negeri semuanya akan tertutup. Ya. Karena akan mengelola dalam negeri saja. Karena nanti negeri ini akan loh Cinawi. Kan semuanya bagi yang membangkang akan dihilangkan. Jadi dari golongan saya membara karena tidak akan masuk ke tanah ini. Iya betul. Jadi salah satu tindakan nyata beliau adalah membredel iPhone itu dari Amerika Serikat. Itu sangat berani itu beliau itu kan. Karena sebetulnya saya tahu negara ini adalah memang dari dulu kaya karena orangnya bodoh-bodoh. Udah diprovokasi. Astagfirullah. Bodoh-bodoh gimana? Walaupun bodoh tapi kan tidak mudah ditunjukkan oleh Barat. Nyatanya sampai saat ini Indonesia masih aman, tidak hancur. Ya karena masih dilindungi yang di atas. Biarpun kemanapun, dari arah manapun menghancurkan negeri ini tidak bisa. Karena tidak tercipta negara ini kan hancur. Karena sumbernya kebaikan untuk seluruh dunia. Allah Akbar. Jadi Nusantara itu ternyata dalam pandangan gue bisa menjadi, makanya bagi golongan saya membara. Saya hancurkan. Pantesan sejak dulu berusaha sekali Indonesia Nusantara itu ingin dikuasai, dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Karena sudah tahu bahwa Nusantara itu negara yang gemah ripah, negara yang penuh. Kenapa, Mbah? Tidak bisa saya teman. Tubuh ini tidak saya tahan kalau sangat panas. Nyaman dulu, ibarat nyaman dulu. Ya, ndak kuat lah itu contohnya. Kamu baru menghadapi satu sosok Nusantara saja kepanasan. Nah, jelasnya gini, Mbah. Kelompok Barat itu negara-negara mana saja tuh yang sangat ingin sekali menghancurkan, menguasai Indonesia? Tidak perlu tahu. Katakan. Bohong, hajar. Wallah salam Muhammad. Kalau dijawab jujur, otomatis nyaman. Iya. Yang lantar selentik loh kalau pelan-pelan lagi. Kasih power ya, ben nyaman ya, powernya diberi power 1 miliar. Allah sallallahu Muhammad. Powernya meningkat. Nah, yang keras. Negara-negara mana yang paling berambisi untuk menghancurkan Indonesia? Sekarang saja sudah kelihatan yang mau menghancurkan Palestina dan yang dari belakang itu siapa saja. Iya, oke. Kamu sudah tahu. Oke, ya. Itu yang terutama. Yang utama itu Yahudi, Zionis, Amerika dan kawan-kawan sebetulnya itu. Iya. Ya. Itu musuh utamanya dari luar negeri. Kenapa mereka sangat takut sekali dengan Nusantara itu? Ya, karena Nusantara adalah
Oh, tahu juga jenengan tuh. Saya karena lahirnya sudah tua. Semuanya saya tahu. Ya, ya. Kok tumben Mbah Iblis suaranya nggak lantang, nggak gagah. Loyo apa? Dari tadi saya masih tubuh ini, tubuh saya terkuras. Terkuras dah ya, tak kasih power lagi ya. Satu benar Sallallahu Muhammad. Ya, kita suaranya lebih keras lagi. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Oh gitu Mbah. Tak mau tak kasih minum dah. Biar seger. Minumnya di tanah ini banyak racun. Banyak racunnya. Ini contoh ini minuman beracun enggak? Wah, iya itu. Itu racun. Racun untuk golongan iblis. Apa yang kamu lihat nih? Kamu enggak boleh lihat. Oke, udah tutup lagi, dibuka lagi, udah aman, tutup lagi cahayanya. Ini Mbah, langsung berarti jelas ya, musuh utama beliau Presiden Indonesia Bapak Prabowo atau musuh bangsa dan negara Indonesia tentu orang bangsa-bangsa Yahudi dan sekutunya itu, baik di alam nyata maupun dalam gaibnya, ya kan. Coba nyaman dulu, oke nyaman dulu, jangan diapa-apakan dulu. Apakah termasuk di gaibnya juga ya, iblis-iblis dari Amerika Serikat, Yahudi dan kawan-kawan juga sangat tanda petik ingin menghancurkan Nusantara. Iya, semuanya memasuki manusia. Semuanya sudah menguasai tubuhnya. Menyusup lewat manusia. Itulah dari kalangan saya semuanya. Oke. Pertanyaannya, berarti sekarang tantangannya Bapak Presiden adalah musuh-musuh di dalam negeri yang sudah disusupi oleh iblis-iblis. Nah, contohnya itu seperti apakah golongan-golongan yang sudah kamu susupi yang sekarang juga mungkin masuk dalam pemerintahan atau yang di luar? Orang-orang seperti apa? Semuanya ahli maksiat. Ahli maksiat. Biarpun di depan bertugas dengan disiplin, itu karena untuk memperlihatkan kedisiplinannya. Tapi di belakang semuanya ahli maksiat. Di belakang. Apakah kalau begitu banyak juga sekarang tanda petik anak buahnya Bapak Presiden? Ceroboh-ceroboh semuanya pada sudah ketangkap. Ya, yang kalau ceroboh. Jadi kalau yang belum kelihatannya karena saking menjaga kedisiplinannya, menjaga image di depan Pak Presiden begitu. Artinya di dalam pemerintahnya beliau Pak Prabowo itu banyak juga yang sudah kamu susupi. Ya, tapi karena mereka sosok pendampingnya sungguh luar biasa. Pandangan dari rohaninya tidak bisa dipecundangi. Oh begitu. Nah, coba apakah yang termasuk menjadi musuh-musuh Bapak Presiden di tanah air, di Nusantara itu yang masuk dalam pemerintahan itu ada? Banyak. Astagfirullah. Yang sekarang menjadi apakah itu menteri, apakah itu ketua. Itu bukan urusan. Astagfirullah, sampai kaget saya. Apa macam-macam tak selentik. Enggak sopan. Lagi ditanya kok malah membuat saya terkejut. Oh, saya memang lagi menguak sisi apa musuhnya beliau di Nusantara itu. Kamu selalu mengusik terlalu dalam. Ya tidak mengusik, itu kan kewajiban kita. Iblis ingin menghancurkan manusia. Semuanya tugasnya masing-masing. Ya sama, mulane harus protes. Ya, kamu kalau bisa menolak ya tolak saja silakan.
Ya, pertanyaannya tadi saya dilupa sih bertanya apa ini, gara-gara kamu itu banyak tingkah. Ini dijawab. Berarti sekarang juga di pemerintahan Bapak Presiden banyak penyusup-penyusup. Musuh-musuh beliau ada ndak? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Bohong, hajar kalau bohong. Nah, berarti kamu bohong kan? Kalau ngaku, hajar terus sampai dia ngaku. Hajar terus sampai ngaku, menjelaskan di sektor apa saja musuh-musuh beliau di pemerintahan, apa di kepolisian, apa di kementerian. Ada. Kementeriannya apa saja, sebutkan dengan jelas gamblang. Yo, kalau kamu jawab jujur, langsung dibebaskan. Ada dari keuangan. Keuangan, astagfirullah. Terus segi makanan. dari segi makanan, Stok. Dari produk apapun, dari PT semuanya ada. dari semua pintu ada. Astagfirullah. Padahal beliau kan sangat meng-warning, harus menjaga, harus ya termasuk menjaga kebocoran semua sektor tuh. Semua lini harus dijaga. Tidak boleh ada yang macam-macam seperti itu. Apa warning beliau, tanda petik, tidak mempengaruhi anak buah yang sudah kamu susupi? Ya, efek luar biasa. Tapi semuanya banyak masih ada celah. Karena mereka masih banyak yang mengandalkan sebangsat jin. Oke. Sebutkan lagi sektor apa saja tuh yang sudah kamu susupi di pemerintahnya beliau. Jujur, yang jelas ngomongnya, tegas. Dari perikanan. Dari perikanan. Di perikanan. Terus perikanan itu banyak di laut maksudnya? Ya. Di bidang hukum bagaimana? Bidang hukum itu sudah banyak bentengan. Sudah banyak bentengnya? Dari keuangan segi. Dari yang keras, Mbah, powernya meningkat lagi 1 miliar. Wallah, selamat power. Selamat ya. Dari bidang apa? Bank Dunia. Bank Dunia. Oh. Ya. Kalau dari menteri nih, ini yang saya bayangkan. Ini apa dia termasuk salah satu pengkhianatnya? Tertutup. Itu bukan. Ini nih yang viral juga nih. Itu menyinggung saja. Hanya apa? Menyinggung. Menyinggung. Maksudnya? Masih dalam bisikan. Masih dalam bisikan. Beliau kan pernah memimpin kementerian yang sangat bermasalah. Iya. Karena sekarang sudah ada pemrosesan untuk ketatan dalam segi peraturan pemerintahan negeri ini. Jadi semuanya akan tertutup. Pintu-pintu itu tertutup karena ketegasannya beliau itu. Iya, karena. Tapi kalau dasarnya pengkhianat itu kan tetap saja mencari celah, ya kan? Iya. Artinya kerjanya jadi tidak bagus, tidak serius, caper saja, jaga image, tidak betul-betul memberikan rakyat itu. Iya. Nah, sebelum terakhir ini, Mbah, jadi musuh utama dari dalam negeri Bapak Presiden itu golongan apa manusianya, kelompoknya siapa? Ya, terutama yang sudah mereka sikirkan. Dia punya ancaman, punya getaran-getaran yang tidak baik. Yang sudah beliau singkirkan. Ya, karena mereka semuanya
merasa tidak nyaman. Jadi terbongkarnya gedungnya sendiri, mereka merasa tidak nyaman, seterusnya. Itu saja. Oke, terima kasih Mbah Iblis. Ya, tuh kamu sangat tidak nyaman berada di sini ya, di Nusantara ini. Terima kasih Mbah Iblis. Tapi kalau sudah masuk Nusantara nggak bisa kembali, Mbah Iblis, gimana? Itu sifat kamu. Semua masih punya tugas yang belum diizinkan. Semua akan kembali dengan normal karena semuanya punya tugas masing-masing. Kalau sudah saatnya peradaban, kita saling menyerang tidak masalah. Tapi karena belum saatnya tidak sama sekali itu melanggar peraturan. Pintar sekali negosiasismenya. Aduh ya Allah. Dah, terima kasih ya Mbah Iblis saat informasinya. Terakhir ini, memangnya Anda itu punya tanduk berapa? Sama kamu tidak ada tanduknya. Jujur, ya udah nggak penting lah bagi saya. Ini ya, terima kasih atas hadirnya. Tapi ya mohon maaf ya, kita juga sama-sama ya menjalankan tugas. Ya, dengan izin beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau sang yang cahaya ya Allah. Mohon dihadirkan malaikat siapa ini. Hadir malaikat siapa langsung diikat di rantai. Ya Allah, langsung diikat di rantai, diikat di rantai, langsung diikat. Langsung dilempar ke atas. Sehat dan sehat semuanya sehat sempurna sehat. Alhamdulillah pemirsa, ya sedikit ya kita berusaha mencari info secara global saja, walaupun secara kasat mata zahir sebenarnya kita juga bisa melihat secara gamblang saja, secara jelas siapa musuh-musuh Nusantara, khususnya baik di luar negeri terutama, dan juga wabil khusus di Nusantara. Ya, para pejabat-pejabat yang korup, para pengkhianat bangsa, penjilat-penjilat dan seterusnya, yang itu masih saja setiap pemerintahan pasti selalu ada orang-orang seperti itu. Semoga nanti Bapak Presiden bisa diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengemban amanah yang luar biasa beratnya, ya, menyelamatkan bangsa negara, mensejahterakan rakyatnya, dan tentu bisa sampai akhir periodenya beliau bisa memimpin bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang berdaulat, yang disegani, dan membawa keberkahan bagi Indonesia tentunya. Kurang lebih seperti itu, dan kami mohon maaf sekali atas hal-hal mungkin tidak berkenan atau informasinya tidak lengkap, Pak. Ini sifatnya ya informasi saja, menjadi referensi pembanding, bukan menjadi hal yang sifatnya betul secara mutlak, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan Kang Syahid mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.